Halo, halo, Bung Rocky. Seperti komitmen kita, kita akan terus bikin seri ya tentang semacam ini orang mesti ngomong gue belagu amat sih, Hersu sama Rocky mau nasihati Pak Jokowi. Tapi memang serius kita ingin ingin menasihati Pak Jokowi dalam hal ini. Bukan apa-apa, kita ingin Pak Jokowi tentu saja sebagai presiden itu mengakhiri masanya dengan Husnul Khotimah masih jabatannya dan dia kita menempatkan Pak Jokowi itu sama seperti pemimpin-pemimpin yang lain yang kita mikul dur menem jeruk gitu ya Bung Rocky. Ya, saya kira itu di akhir-akhir ini kan kita anggap ya mau kritik Pak Jokowi juga udah nggak ada gunanya kan, memperbaiki juga udah nggak ada gunanya. Jadi kita masuk dalam perspektif humanistiknya aja itu. Yes. Sebagai manusia tentu Jokowi merasa tekanannya kok besar betul ya. Banyak janji yang dia ucapkan ke publik ternyata gagal. Yang hobi dia untuk masuk gorong-gorong juga akhirnya nggak ada gunanya lagi. Itu kan nggak mungkin dia ulangi itu. Lempar-lempar hadiah dari mobil udah diteriaki orang sebagai itu yang nggak beradab tuh. Jadi akhirnya di akhir atau di ujung malam Jokowi kembali pada manusia sebagai seorang manusia. Jadi itu yang kita inginkan sebetulnya. Dan FNN memang mendesain dirinya sendiri untuk jadi semacam pembisik peradaban. Kira-kira itu bukan dengan Yes. maksud yang sangat mulia, tapi justru untuk mencegah ketidakmuliaan masih berlangsung di istana. Kan itu dasarnya tuh. Apalagi banding membandingkan tuh kan seringkali Jokowi bandingkan prestasi dia jalan tol dan infrastruktur. Mau dibandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan Soeharto yang nggak mungkin. Soeharto yang lebih awal bikin itu. Demikian juga dengan SBY. SBY lakukan pembangunan walaupun tidak sepanjang yang dibuat Jokowi, tetapi lebih berguna daripada yang buat Jokowi karena SBY memperhatikan hal yang langsung masuk ke dalam upaya menghubungkan hub-hub ekonomi itu. Nah, Jokowi bikin jalan tol, sementara jalan tolnya nggak terhubung dengan jalan kecamatan. Jadi buat apa ada jalan tol kalau jalan untuk menuju desa itu bolong seperti di Lampung, dan itu banyak di Ya, negeri ya, ini kan. ya, Itu ya. sebetulnya cara membandingkan. Ya, nah ini menarik karena saya kira sebenarnya ada hobi baru. Kalau Anda tadi menyinggung soal hobi Pak Jokowi, Pak Jokowi hobi baru ini yang kita dorong sebenarnya. Pak Jokowi ini sekarang hobi barunya adalah menyusuri jalan-jalan yang rusak di berbagai provinsi. Waktu itu Lampung, kemudian pindah ke Jambi, sekarang di Sumatera Utara dan sebagainya gitu. Dan ini saya kira bagus karena apa? Karena kemarin presiden lagi calon presiden Anies Baswedan sudah juga melancarkan kritik Pak Jokowi seperti Anda tadi membandingkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak SBY, yakni kalau Pak Jokowi memang jago dalam jalan tol, tapi itu kan jalan berbayar begitu ya. Kemudian sementara data lain menunjukkan bahwa jalan yang tidak berbayar yang dibangun oleh Pak SBY itu 10 kali 7,5 kali lipat dibandingkan jalan dibangun oleh Pak Jokowi. Dan media kemudian juga mencari data-data merujuknya. Oh, oke, datanya meskipun ada sedikit perbedaan tapi ada yang valid. Jadi dan kemudian Anies menyinggungnya ini sebagai soal keberpihakan. Itu yang saya kira penting ini yang terus kita diskusikan dan mudah-mudahan Pak Jokowi kemudian kita sedia punya niat, gua balap nih jalan mumpung masih ada 1 tahun jalannya Pak SBY gitu. Ya, data akhirnya berbicara tuh. Satu waktu saya habis naik gunung di Rinjani itu. Begitu turun gunung, nyampe ke desa terakhir dibawa pakai mobil pick up, supir pick upnya bercerita. Itu di depan kita ada jalan jalan mulus itu. Tetapi dari desa ini ke jalan itu, saya udah dalam sebulan saya udah 3 kali bawa ibu hamil dan melahirkan di tengah jalan karena jalannya rusak. Jadi hal yang sederhana sebetulnya. Yang sering juga saya terangkan itu petani 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 tomat di beberapa daerah di Jawa Barat itu mengejar pasar mau dibawa ke ibu kota itu pakai jalan yang rusak dan dia panen tomat begitu nyampe di tempat pasar terakhir tomatnya udah jadi jus tomat tuh di atas truk yang terombang-ambing karena jalan rusak. Jadi hal-hal yang sepele sebetulnya. Dan itu artinya banyak pengamat sudah terangkan, iya infrastruktur betul, tapi perencanaan dan momentumnya itu tepat apa enggak? Kan itu aja soalnya tuh. Jadi sekali lagi Pak Jokowi udah bagus juga, akhirnya dia mengevaluasi sendiri apa yang dia buat. Ternyata punggung Indonesia itu dibuat tapi rusuknya nggak ada. Orang yang ada punggung tanpa rusuk itu pasti lunglai nggak bisa berdiri. Demikian juga jalan tol, ada jalan tol tapi jalan-jalan kabupaten itu nggak diperbaiki, itu sama aja tuh. Jadi kita sebetulnya hanya punya punggung tapi nggak ada tulang rusuk. Oh, jadi oke. Nah, ini yang saya kira mesti kita dorong juga bahwa
pembangunan itu harusnya satu, tentu saja ini berkaitan dengan visi ya, ya visi, dan kalau Anies nyebutnya harus ada narasi dulu gitu itu, dan kemudian baru kerja. Nah, memang pada masa Pak Jokowi ini kemudian kelihatan sekali hasilnya. Pak Jokowi kan kerja 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 kerja. Nah, tapi kelihatan sekali sekarang setelah menjelang akhir masa jabatannya bahwa kerjanya itu yang tidak disertai dengan perencanaan yang baik, tidak ada visi yang disebut tadi keberpihakan kepada rakyat kecil, karena orientasi kalau bangun jalan tol memang kelihatan sih langsung ya, Bung Rocky, itu kelihatan besar. Tapi sekali lagi itu bisnis ya, karena yang tidak semua orang bisa menggunakan jalan tol. Ya, itu pentingnya pemihakan tadi itu. Ke siapa sebetulnya? Tentu orang Jakarta dengan gampang masuk tol langsung dalam 4-5 jam udah nyampe ke Semarang atau bahkan ke Solo untuk makan enak di situ tuh. Tetapi sepanjang jalan itu Brebes, Tegal, segala macam itu nggak dilewati lagi kan, maka matilah bisnis di situ kan. Jadi itu namanya pol pertumbuhan itu menyebabkan yang lain tertinggal. Nah, Pak Jokowi nggak punya perspektif itu. Padahal Pak Jokowi datang dari partai PDIP yang seharusnya lebih peduli pada tukang sate di Tegal, tukang batik di Pekalongan, daripada kuliner-kuliner besar yang ada di Semarang dan Solo yang bisa dilewati jalan tol. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita lihat bagaimana konsistensi ideologi Jokowi dengan sifat PDIP yang sebetulnya harus menegur Pak Jokowi dari awal. Jangan bangun-bangun aja tuh, wong cilik mati tuh, telur asin di Brebes nggak laku lagi itu kan, Ya. begitu kan. Jadi bagian-bagian itu sebetulnya yang dari awal kita udah terangkan bahwa apa yang disebut revolusi mental, kalau akhirnya Jokowi pakai jalan pintas, yaitu dengerin aja kebutuhan konglomerat atau oligarki untuk investasi, dan itu artinya kita menyediakan lahan-lahan tanah itu yang sampai sekarang banyak lahan jalan tol itu yang belum dibayar. Sementara jalan itu sendiri udah dipakai tarif, dan tarif itu dijual pada publik, pada rakyat, dan kita bayar akhirnya pada investor tuh, bukan pada negara tuh, karena negara menjual hak itu pada investor. Jadi kalau kita bikin kalkulasi, negara ini betul-betul nggak dituntun oleh satu paradigma Pancasilais, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya pernah sengaja mengirim tim untuk menyusuri jalur Pantura itu ya, untuk melakukan semacam survei apa sih dampak dari jalan tol itu. Memang dampaknya ngeri seperti yang Anda sebut tadi itu. Oh, misalnya seperti dulu orang mungkin kalau berangkat sana itu bisa mampir di Cirebon dulu, mampir makan nasi jamblang di Cirebon, kemudian empal gentong, terus beranjak lagi sedikit telur asin di Brebes dan sebagainya, Pekalongan batik dan sebagainya. Dan itu semua memang mati dan dampaknya sangat sangat parah itu buat UMKM. Ya, itu yang terjadi itu, dan banyak betul yang akhirnya sawah-sawah di situ mengangon bebek pindah jadi ojek online. Tapi sebenarnya ojek online bagaimana kalau nyebrang nggak boleh karena ada jalan tol, kan nggak bisa ojek naik jalan tol kan. Jadi hal-hal semacam ini membelah psikologi kita tuh, bahwa ada infrastruktur tapi infrastruktur itu tidak ramah dengan manusia. Jangankan ramah lingkungan, ramah dengan manusia aja dia nggak bisa. Nah, Jokowi nggak masukin aspek itu waktu bikin perencanaan. Kan Jokowi cuma tahu jumlah semen itu akan menghasilkan jumlah mobil yang mengalir di situ. Jumlah mobil artinya jumlah tol tiket sekian tuh. Dia nggak hitung beban rakyat yang terbelah secara kultural. Jalan tol yang membelah Jawa itu memisahkan desa kiri desa kanan. Mereka nggak bisa bercakap-cakap lagi itu. Itu soalnya tuh, kenikmatan pacaran antara desa kiri desa kanan di Cirebon nggak bisa lagi tuh karena dibelah oleh jalan tol. Jadi banyak hal sebetulnya yang membuat bangsa ini terbelah tuh karena kebijakan yang tidak ada amdalnya, amdal sosial, amdal lingkungan, atau amdal nilai, kan nggak ada tuh. Ya. Nah, ini saya kira penting sekali ya ke depan. Saya kira ini evaluasi di akhir masa jabatan Pak Jokowi ya. Untuk presiden ke depan ini memang PR-nya berat sekali ya, Bung Rocky, ya, memperbaiki situasi semacam ini. Kita belum lagi bicara soal, kalau tadi yang fundament kita tadi keterbelahan, itu berat sekali. Belum lagi kemudian juga utang-utang yang kemarin dipesankan oleh Pak Yusuf Kala bahwa kita ini presiden, siapapun presidennya akan mewarisi utang yang sangat berat gitu. Tetapi kata dia kalau berhasil ini akan menjadi hero. Tapi kan sebelum hero sebenarnya pesan dari Pak Yusuf Kala itu soal beratnya beban itu yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Belum lagi nanti proyek-proyek mangkrak, IKN, kemudian kereta cepat, dan banyak lagi proyek-proyek yang akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Saya kira ini masih ada waktu, meskipun saya kira tidak akan bisa menyelesaikan persoalan buat Pak Jokowi untuk mengevaluasi lagi dan setidaknya meminimalisir dampak-dampak buruk dari selama beliau menjabat sekarang berapa ya? Sudah 8 tahun ya, Bung Rocky? 8 tahun. Ya, masuk ke tahun ke-9 ya, bahkan udah menjelang. Iya. Ya. Jadi kalau kita ke daerah, karena saya sering ke daerah tuh, kita lihat bagaimana kalau saya ngobrol sama petani, ngapain Pak, yang udah kita nggak bisa bikin sawah lagi tuh karena irigasi dan diancam untuk
ada apa namanya industri strategis dari negara. Jadi agriculture kita tuh mati, irigasi nggak ada lagi. Maka petani itu nyari kerjaan di pertambangan dengan konsekuensi kena racun kimia segala macam. Memang ada pertambangan komunitas yang tumbuh, tetapi di belakang itu ada komunitas juga yang dihancurkan kan. Jadi trade off-nya besar betul tuh. Secara sosial kemampuan kita untuk mengaktifkan industri pertanian udah hilang tuh. Keahlian anak-anak muda di daerah itu merasa ngapain tinggal di desa, mending cari kerjaan di tambang-tambang kan. Kan itu yang nggak pernah dievaluasi sebetulnya. Bahwa Jokowi gagah berani untuk mengatakan bahwa kita akan tumbuh 10%. Tumbuh dengan cara apa? Itu masalahnya tuh. Daya beli makin lama makin turun. Seluruh indeks yang dibayangkan Jokowi naik justru nyungsep. Itu yang menandakan investor asing merasa bahwa nggak ada poin lagi masuk ke Indonesia tuh. Dan gejala itu udah kita deteksi bahkan di akhir periode pertama Pak Jokowi itu. Tapi tetap mereka punakawan ini Basar itu push terus supaya Jokowi lanjutkan IKN, bangun lagi jalan tol tuh. Dan akibatnya kita terlilit hutang yang mungkin kalau dikalkulasi udah mendekati 20 triliun hutang negara dalam berbagai banyak bentuk swasta maupun government. Ya. Nah, tadi Anda menyinggung soal apa banyak sekali orang yang petani atau pekerja-pekerja formal lainnya pindah ke ojek online ya, Bung Rocky, dan kita sebagai pengguna transportasi umum, saya kira Anda juga sering bahkan kalau kita berbincang dengan nasib, ini kan dibangga-banggakan sekali ya oleh Pak Jokowi soal unicorn gitu, katakanlah Gojek, itu jadi unicorn. Tapi ternyata nasib mereka itu sangat buruk. Nah, para driver ini kan mereka ini betul-betul kerja dengan peralatan mereka sendiri, tidak ada jaminan apapun dari perusahaan. Kesehatan pun tidak ada, jaminan BPJS pun mereka tidak ditanggung. Dan sekarang kalau saya tanya-tanya, mereka itu betul-betul tinggal mengandalkan, saya mesti bicara bahwa ini belas kasihan dari para pengguna itu untuk memberi tip. Dan digunakan fasilitas itu, dan kelihatannya sangat sadar bahwa mereka para pemilik para unicorn ini justru memanfaatkan kita, mengeksploitasi kita dengan rasa belas kasihan untuk menghidupi para karyawan mereka sendiri. Betul, jadi itu yang terjadi. Kalau saya naik Gojek misalnya, jalan dekat 20.000, kasih 25.000, udah senangnya minta ampun itu kan. Jadi kita tahu betapa mereka membutuhkan tambahan itu. Yang sebetulnya dulu ya dia nggak, jangan kita udah cukup tuh. Sekarang betul-betul tips itu, jadi kita selalu anjurkan kasihlah tips pada teman-teman ini. Dan itu yang menghidupkan mereka sebetulnya. Dan negara nggak peduli bahwa jaminan kesehatan mereka itu, masa depan anak-anaknya itu nggak dihitung sebagai cost yang harus mereka bayar demi memenuhi janji Jokowi bahwa startup segala macam unicorn ini akan jadi pemasukan baru bagi rakyat kita tuh. Nah, banyak yang akhirnya juga terjebak hutang. Lalu ojek online juga bermain investasi online yang akhirnya bodong banyak itu kan. Jadi tapi mereka malu untuk mengaku. Beberapa teman yang saya tukang ojek itu cerita pada saya bahwa mereka terjerat hutang gitu. Jadi hal semacam ini membuat bangsa ini, kenapa kita nggak mampu dari awal mendesain satu ekonomi yang justru kita andalkan melalui kepemimpinan Jokowi yang adalah orang PDIP yang paham tentang hak rakyat kan itu kan. Sekarang nggak ada itu. Jadi kalau kita lihat misalnya tuh zaman Pak Harto ya ekstraktif industri kita itu memang dikuras oleh konglomerat. Tapi yang balik masih 30-35% tuh. Zaman SBY masih balik 27-30%. Zaman Pak Jokowi sekarang tinggal 7% yang balik tuh. Dan itu pun disimpan di luar negeri itu. Jadi kelihatannya hal-hal semacam ini yang membatalkan ide kita tentang Indonesia yang adil dan beradab. Kan kita tadinya berpikir eksploitasi itu hanya di tambang-tambang. Ternyata kayak unicorn, termasuk tadi ojek online dan sebagainya, ini juga eksploitatif loh terhadap para pekerjanya gitu ya. Dan mereka itu cuma bisa hidup dari hari ke hari, sementara para pemiliknya itu bergelimang harta menjadi orang kaya baru di Indonesia, dan mereka justru merasa mereka dengan tadi gerakan yang seperti Anda sebutkan tadi, oke, berilah tip pada mereka, itu justru membuat mereka senang, para pemilik itu. Jadi mereka tidak punya kewajiban lagi untuk memikirkan kesejahteraan para karyawannya. Ya itu yang saya sebut tadi, Indonesia itu punya dua hal yang kontradiktif. Secara moral kita tahu itu sahabat kita, tetangga kita, bertarung di jalan, pagi-pagi udah keluar. Kita ingin agar mereka hidup lebih layak lagi. Tetapi sekaligus itu tidak menegur mereka yang mengeksploitasi teman-teman ini kan. Betul. Tapi itu sebetulnya tugas negara untuk ngasih tahu, tugas kalian yang sering kita sebut,
oligarki oke, lakukan eksploitasi, tapi distribusinya juga harus adil, dan distribusi itu adalah tugas dari kabinet tuh. Dan kabinet nggak mendistribusikan lalu bebankan pada rakyat hanya karena rasa belas kasihan. Juga nggak bagus membantu orang karena rasa belas kasihan. Tetapi Betul. yang real adalah daya beli itu. Tadi Hmm. malam saya lagi di Makassar tuh. Hmm. Tengah malam ada 4-5 anak tuh masih nyari uang dengan jual apa namanya, tempat tatakan air panas itu kan. Dan mereka mengatakan bahwa ini jam setengah 12 malam di Makassar. Dia perlu uang untuk jajan sekolah karena orang tuanya udah nggak mampu kasih jajanan. Jadi mereka pun, anak-anak ini mengerti betapa kesulitan ekonomi orang tua, harus mereka bantu. Tapi mereka bergembira-gembira aja. Mereka nggak tahu kan bahwa polisi negara lah yang membuat mereka jam setengah 12 malam masih ada di tempat makan soto Makassar itu hanya untuk menjual. Mereka nggak meminta-minta, mereka menjual sesuatu. Dari berapa kalian jual itu? 5.000. Kalian beli berapa tuh? 3.000. Untungnya 2.000 tuh. Jadi hal-hal semacam itu, anak-anak yang mesti sekolah masih jualan di tengah malam. Siapa yang salah tuh? Ya, ya. Nah, Kalau, jadi kalau kita sebut namanya, siapa yang bersalah? Kok dia lagi yang disalahin? Dia memang dia lagi. Oke, jadi kita sarankan sekali-kali Pak Jokowi bolehlah incognito, naik Gojek, ngobrol sama sopir Gojek gitu ya, dan Ya. nanti dari situ beliau akan tahu, karena selama ini kan Pak Jokowi sangat bangga dengan unicorn ini. Dan saya baru dapat cerita dari seorang sahabat di BPJS gitu. Mereka katanya ini pernah, saya tidak akan menyebutkan salah satu operatornya, nanti dianggap mendiskreditkan. Katanya mereka itu pernah mengusulkan, karena BPJS itu tahu bahwa tidak ada jaminan kesehatan mereka. Mereka mengusulkan skemanya ini kan nggak mungkin kalau mereka dibantu oleh pemerintah, karena mereka ini orang yang bekerja. Kriterianya begitu, Bung Rocky. Tapi mereka mengusulkan bagaimana kalau 50-50 itu antara pemerintah dengan operator ojek ini untuk memberikan jaminan BPJS kepada para operator ojek ini, dan itu ditolak oleh pemilik operator itu. Dan si teman BPJS itu bilang, sejak itu saya tidak menaruh hormat sama sekali terhadap mereka yang dianggap selama ini dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi itu. Iya, akumulasi itu nggak bisa ditahan tuh. Jadi para operator ini udah ketagihan akumulasi, dan eksploitasi itu yang harusnya dicegah oleh negara kan. Negara mesti masuk di situ kan. Jadi teman dari BPS tadi betul, dia menyodorkan sesuatu yang masuk akal tuh. Tapi negara secara keseluruhan melihat bahwa APBN lebih baik dipakai untuk bangun IKN, kan itu soalnya kan, daripada kasih subsidi kesejahteraan dan kesehatan rakyat tuh. Jadi dari awal Jokowi memang nggak ngerti apa disebut social justice tuh. Jadi intinya di situ tuh. Nah sekarang dia masih berupaya untuk dalam jejak politiknya terakhir membujuk semua orang untuk percaya bahwa nanti kan Jokowi janjikan 2023 Agustus akan ada perayaan ulang tahun di situ, perayaan 17 Agustus di situ. Dan kalau kita tanya pada orang apa yang ada di situ, nggak ada apa-apa yang dibangun. Mau ngapain di situ kan? Jadi semua orang juga merasa ya memang IKN itu bagus. Di mana? Di dalam laptopnya Pak Jokowi yang keren waktu dipamerin itu tuh. Sekarang apa tahapannya tuh? Yang menterinya sendiri bilang nggak akan ada investor yang masuk kok. Ya. Oke, saya kira ada nanti istana, tapi istana sendirian gitu, istana di tengah kesepian. Tetapi saya kira kalau dari sisi narasi bisa bilang justru inilah istana yang yang green gitu, yang di lingkungan eco park, di tengah eco park gitu. Ya, udah itu jadi negeri yang dihuni oleh para ilusionis itu, seolah menyulap sesuatu lalu kita percaya tuh. Nah bagian ini yang orang anggap bahwa ya kalau negara berbohong itu dia berbohong bagi dirinya sendiri boleh tuh. Tapi bahayanya bohongnya negara itu mengakibatkan kawan-kawan pekerja ojek online ini kesulitan untuk menabung. Ibu-ibu yang anaknya masih di PAUD tidak mampu lagi untuk kasih jajanan tuh, dan akhirnya kita lihat berkeliaran lah mereka di tengah malam hanya untuk menambahkan ekonomi keluarga di pagi hari. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan tetap 0% Bung Rocky ya. Ya, ini renungan untuk mengingatkan bahwa kalau ada 0% baik di dalam demokrasi maupun ekonomi, kita adalah negara Pancasilais. Kalau begitu, tapi ternyata tidak begitu. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Ya. Yeah.